Dan saya akan menjelaskan tentang lemak. Selanjutnya, lemak adalah senyawa kimia tidak larut air yang disusun oleh unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Selain itu, pengertian lemak juga bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Macam-macam lemak yang ada di dalam tubuh. 1. Itu ada lemak putih, lemak esensial, dan lemak subkutan. Makanan akan melewati kerongkongan menuju lambung. Tempat penyerapan lemak berlangsung di sini. 10-20% lemak dari makanan dipecah. Lemak tersebut akan memasuki usus kecil, di mana tetesan-tetesan lemak besar diuraikan lebih lanjut oleh kontraksi usus dan amilase asam embuli dan elastin menjadi tetesan lemak yang lebih kecil. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna, kemudian dipercenakan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Itu ada tubuh akan terkena penyakit. Itu penyakitnya penyakit Gaucher, adalah penyakit yang membuat tubuh tidak mampu memecah lemak sehingga lemak menumpuk di hati, limpa, dan sum tulang. Gangguan ini akan memuncul kerusakan tulang. Penyakit Tanse mengakibatkan penumpukan lemak di otak. Itu gangguan pada kulit yang muncul akibat adanya penumpukan lemak di bawah permukaan kulit. Itu saya akan menjelaskan tentang vitamin. Selanjutnya, vitamin adalah suatu zat senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. Itu macam-macam vitamin. Macam-macam vitamin itu ada vitamin A dan vitamin B, dan ada vitamin C dan vitamin D, vitamin E, vitamin K. Proses pencernaan dan penyerapan vitamin. Vitamin larut lemak. Setiap vitamin larut lemak A, D, E, dan K mempunyai peranan paling tertentu dalam tubuh. Sebagai vitamin lipida larut lemak, diabsorpsi bersama lipida lain. Absorpsi membutuhkan cairan empedu dan pankreas. Dan vitamin K itu tidak dapat disintesis oleh tubuh, tetapi spesiasi vitamin K bagi tubuh berasal dari bahan makanan dan dari sintesis oleh mikroba usus yang menghasilkan us penyerapan. Dan selanjutnya, metabolisme vitamin yang larut lemak atau minyak jika terlebih tidak dikeluarkan oleh tubuh, melainkan akan disimpan. Sebaliknya, vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B. Vitamin B itu kompleks, dan C tidak disimpan, melainkan akan dikeluarkan oleh sistem pembuangan tubuh. Akibat selalu dibutuhkan asupan vitamin tersebut setiap hari. Ada juga kekurangan atau defisiensi vitamin disebabkan oleh malfungsi berbagai mekanisme seluler yang
Di dalamnya turut berperan senyawa retinoids, defisiensi vitamin A terjadi gangguan kemampuan penglihatan pada senyawa dari buta senja. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang air. Air merupakan zat cair. Pada kondisi standar tidak memiliki rasa, bau maupun warna dan terdiri atas hidrogen, oksigen dengan rumus kimia H2O. Secara alami, air memiliki 3 wujud sekaligus seperti pada es, cairan air, gas. Air memiliki kemampuan untuk melarutkan zat kimia seperti garam, asam, gas, serta molekul organik. Dengan demikian jangan di air disebut sebagai zat pelarut universal. 1. Air laut merupakan yang memiliki sifat asin. 2. Air atmosfer, air hujan. Untuk dapat diminum, sebaiknya air hujan yang turun hendaknya tidak menampungnya pada awal hujan turun, karena air tersebut masih mengandung banyak kotoran. Air permukaan merupakan air yang mengalir di permukaan bumi. Umumnya, air permukaan tercemar selama masa pengalirannya, seperti oleh air lumpur, batang-batang kayu dan daun-daun, limbah industri, dan lain sebagainya. Air permukaan terdiri dari air sungai atau air danau. Air sungai merupakan air mengalir melalui terusan alami. Yang kedua, pinggirnya dibatasi oleh tanggul-tanggul dan lain ke laut, ke danau. Sungai merupakan sungai induk. Air tanah merupakan air yang terdapat pada permukaan tanah di dalam zona jenuh, di mana tekanan hidrostatisnya sama atau lebih besar dari tekanan atmosfer. Mata air adalah air tanah yang keluar dari sendirinya. Dan pertama, air yang kita minum masuk ke dalam mulut menunjukkan saluran cerna. Lalu yang kedua, air masuk melalui pembuluhan kapiler ke dalam darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Setelah itu, tahap ketiga, air membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saat air sebagai di paru-paru, akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses selanjutnya yang keempat itu terjadi pada organ hati. Pada tahap ini, air akan membantu proses metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Proses yang terakhir, yang kelima, air menuju ginjal. Pada tahap air membantu ginjal dalam proses pencairan zat sisa untuk dikeluarkan bersama air seni. Manusia membutuhkan asupan makanan yang bergizi dan seimbang untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Asupan nutrisi memiliki komponen penting yang seringkali dijadi sebagai tolak ukur utama dalam menentukan status nutrisi seseorang. Air merupakan salah satu komponen mendasar dan penting dalam menjaga fungsi hidup manusia. Namun asupannya seringkali tidak
diperhitungkan dan bahkan pada umumnya dilupakan. Peningkatan aktivitas dikaitkan dengan peningkatan suhu tubuh yang diiringi dengan peningkatan luaran cairan tubuh melalui keinginan. Apabila tingkat kehilangan air telah melebihi suatu batas tertentu yang berbeda-beda untuk setiap orangnya, maka tubuh akan masuk ke dalam keadaan dehidrasi. Tubuh yang berada dalam keadaan dehidrasi membutuhkan waktu sehari-hari untuk mengambilkan status hidrasinya menuju tingkat semula. Dan itu aja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.